Kisah misteri dunia. Asal-usul zombie. Zombie sebenarnya berasal dan muncul dari Pulau Haiti di Karibia. Mereka adalah orang-orang yang hampir mati, lalu dihidupkan kembali dari tubuh yang hampir mati tersebut oleh para pendeta, dukun Vodoo, semacam ilmu gaib supranaturalnya suku-suku Indian. Tentunya ini pakai mantera-mantera. Mereka biasanya digunakan sebagai budak selama sisa-sisa hidup mereka yang sangat menyedihkan. Seperti halnya manusia, zombie pun dapat bergerak, makan, mendengar, dan berbicara, namun mereka tidak memiliki ingatan dan wawasan tentang kondisi mereka. Legenda tentang zombie telah beredar selama berabad-abad. Namun baru pada tahun 1980 sebuah kasus baru didokumentasikan. Cerita ini dimulai pada tahun 1962 di Haiti. Seorang pria yang bernama Clairvius Narcisse dijual kepada salah satu dukun Vodoo oleh saudara laki-lakinya, karena Clairvius menolak menjual bagian warisannya berupa tanah keluarga. Segera saja Clairvius dibuat meninggal dan dikuburkan. Namun, sebenarnya ia tidak benar-benar mati, namun malah dijadikan zombie dan diperkerjakan di perkebunan tebu bersama para pekerja zombie lainnya. Pada tahun 1964, setelah pemilik zombie tersebut meninggal, para zombie-zombie itu akhirnya menyebar dan mengembara melintasi pulau dalam keadaan linglung selama kurang lebih 16 tahun lamanya sebelum mereka ini ditangkap. Dr. Wade Davis, seorang ahli etnobiologi dari Harvard University, memutuskan pergi ke Haiti untuk meneliti kebenaran cerita tersebut, dan ketika tiba di sana ia benar-benar menemui beberapa dukun-dukun Vodoo yang mempraktekkan cara pemuatan zombie. Intinya, buatlah mereka mati dan buatlah mereka gila, sehingga pikiran mereka dapat ditundukkan. Seringkali dukun-dukun tersebut secara diam-diam memberikan semacam obat-obatan untuk mencapai hal ini. Cara membuat mereka mati tidak seperti yang kita bayangkan, misalnya dibacok pakai celurit, atau dipukul pakai benda tumpul, dan sebagainya. Namun dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan campuran kulit katak yang biasa disebut bufo dan ikan puffer. Jadi intinya mereka ini tidak benar-benar mati, alias nyawanya masih ada. Campuran ini dapat ditambahkan pada makanan, atau dioleskan pada kulit, terutama pada kulit yang lembut dan tidak rusak di bagian dalam lengan dekat siku. Kemudian setelah beberapa menit, para korban akan terlihat seperti mati, dengan napas dan detak jantung yang sangat lambat dan lemah. Nah, kalau sudah begitu, maka orang-orang yang melihatnya mengira ia telah mati dan segera dikuburkan. Tapi ingat, mereka ini belum benar-benar mati, mungkin hanya dukun-dukun yang menyebabkan mereka seperti itulah yang benar-benar mengetahui kondisi sebenarnya. Kemudian, setelah ia dikubur oleh keluarganya, para dukun harus menunggu terlebih dahulu selama kira-kira beberapa jam untuk menggali dan kemudian mengambil jasadnya. Tapi jangan terlalu lama karena mereka bisa mati beneran karena sesak napas di dalam sana. Lalu bagaimana cara membuat mereka gila? Yaitu dengan memaksa mereka memakan sejenis pasta yang terbuat dari datura, rumput Jimsons. Karena datura ini sifatnya memutus hubungan pikiran dengan realitas, dan kemudian menghancurkan seluruh ingatan yang ada. Setelah mengkonsumsi itu mereka akan kebingungan, tidak tahu ini hari apa, di mana mereka berada, bahkan dirinya sendiri ia tidak tahu. Nah, sekarang zombie yang telah berada dalam kondisi semi-permanen menjadi gila, dijual ke perkebunan tebu sebagai budak pekerja. Mereka diberi datura lagi jika perasaan mereka terlihat mulai pulih. Jadi intinya,
Zombie yang sebenarnya itu bukan seperti yang digambarkan di dalam game maupun film-film yang umumnya telah benar-benar mati kayak vampire-vampire Cina yang bisa bangkit kembali, berjalan, lalu kemudian dapat bergerak menyerang manusia. Hal itu salah besar. Zombie yang sebenarnya adalah seperti yang aku ceritakan di atas tadi. Lalu bagaimana analisis kimianya dari pembuatan zombie itu? Para dukun-dukun voodoo menggunakan kulit katak bufo dan ikan puffer untuk membuat seseorang menjadi zombie. Kulit katak jenis bufo itu sangat berbahaya. Terdapat beberapa kandungan kimia yang bersifat racun mematikan di dalamnya, yaitu biogenetik amina, bufogenin, dan bufotoksin. Sedangkan ikan puffer dikenal di Jepang dengan nama fugo. Racunnya disebut tetrodotoksin, racun saraf yang mematikan. Efek penghilang rasa sakitnya 160.000 kali lebih kuat daripada kokain. Memakan ikan jenis ini bisa membuat keblinger karena kandungan racunnya. Di Jepang, banyak orang-orang yang mati setelah menyantap ikan jenis ini. Pada umumnya toksin tersebut dengan cepat menurunkan suhu tubuh dan tekanan darah. Selain itu dapat menyebabkan orang yang memakannya mengalami koma. Sedangkan datura adalah sejenis rumput Jimson, nama latinnya Brugmansia candida. Tumbuhan ini mengandung bahan kimia atropin, hioskiamin dan skopolamin yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan kita kehilangan ingatan. Bahkan jika mengkonsumsinya terlalu banyak, kelumpuhan dan kematian akan mendatangi kita. Orang yang memberi bahan kimia di atas haruslah cukup terampil, harus bisa memperkirakan takaran secukupnya pada manusia yang mau dijadikan zombie supaya nantinya tidak mati beneran. Sumber: Misteri Dunia, WordPress.com